Baik pemirsa, kami buka line telepon di 0451452414 tertera di layar TV Anda. Silakan menghubungi line telepon tersebut. Sambil menantikan telepon Anda, kami juga kembali menghadirkan informasi terkait dengan COVID-19 yang ada di layar TV Anda tentunya. Ini terkonfirmasi positif sampai saat ini, hari ini tepatnya 878 orang dan yang sembuh 672 orang, sementara yang meninggal dunia total 30 orang. Ya, baik, kita akan mencoba untuk menghadirkan grafisnya untuk Anda, akan kita breakdown yang didapatkan dari yang Dinas kita Kesehatan. dapatkan informasinya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya diupdate setiap harinya begitu. Nanti kita akan lihat dari 800 ya? 878 orang yang terkonfirmasi 78 positif. orang yang terkonfirmasi positif setelah di breakdown ada di mana saja. Baik. Begitu orang-orangnya nanti akan kita pastikan juga kepada Anda. Dan kembali kami mengingatkan Sudah kepada ada? Anda pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik dan disiplin karena memang untuk saat ini yang obat dari COVID-19 hanyalah protokol kesehatan. 3M tadi ya, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kita ke grafis dulu. Inilah situasi COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang update hari ini, betul. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setiap hari di pukul 12. Jadi dari yang telah kami sampaikan tadi ada 2 yang terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini. Yang satunya ada di Buol dan satunya juga ada di Kota Palu. Ya, untuk hari ini juga ada 1 yang meninggal. 2 ya tepatnya. Ada 2 yang meninggal. Morowali 1 di Kabupaten Morowali, satunya lagi di Kota Palu. Jadi total saat ini yang terkonfirmasi positif ada 2 dan yang meninggal dunia ada 2. Ya, sementara CFR kita di 4,10% saat ini, artinya naik memang betul. Karena sebelumnya kita berada di angka 3, begitu. Baik. Ya, baik, kita coba ke keterangan-keterangan informasi. Nah, ini dia. Dari 878 yang terkonfirmasi positif, Anda bisa saksikan, menyimak juga di sini ada toli-toli, banggai laut sampai yang dikarantina secara mandiri yang ada di Kota Palu. Di sini terlihat bahwa Kota Palu yang masih mendominasi begitu ya. 81 pasien yang ada di Kota Palu, kemudian setelah itu diikuti oleh Kabupaten Banggai 35 kasus yang konfirmasi positif. Banggai Kepulauan ada 11, 1 di Banggai Laut, kemudian 2 Kabupaten Buol ya. Morowali cukup banyak juga ini, 9 pasien begitu, dan yang sembuh 672, yang meninggal 36 orang. Ya, tapi tetap saja di 81 kita masih banyak begitu, 81 di Kota Palu, 9 diantaranya di Anutapura, 11 di Undata, 22 di Madani, dan 39 lainnya karantina mandiri. Betul. Daerah transmisi lokal maksud kami ada di Kota Palu, Kabupaten Buol, Poso, Banggai, dan Donggala, serta Kabupaten Sigi. Ya. Untuk itu pemirsa, sekali lagi kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mengikuti 3M begitu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentunya mencuci tangan dengan air mengalir. Masih terkait kalau tadi kita sudah hadirkan data terkait dengan COVID-19 yang terkonfirmasi sembuh dan juga yang meninggal dunia, kita kembali ke cuaca begitu. Zona dulu kita tampilkan zona dulu, zona COVID-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini di Sulawesi Tengah ada 2 daerah dengan zona merah atau resiko tinggi di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali. Sebenarnya ada 3, Unggi, karena di Kota Palu ada bagian wilayah dari Kota Palu yang masuk dalam zona merah. Kota Palu masih. Kemudian artinya masih 3. Betul, Sigi, Tojo Una-Una, dan juga Toli-Toli Buol ini masuk dalam resiko sedang, sementara resiko ringan atau rendah adalah di Poso, juga masih termasuk di Palu dan juga Donggala. Morowali Utara juga. Donggala. Baik. Sama sekali tidak ada yang zona hijau ya. Di Sulawesi Tengah sama sekali tidak ada zona hijau, betul. Kita tinggalkan informasi terkait dengan COVID-19, kita masuk ke perakiraan cuaca khusus di Kota Palu begitu. Ini dari Senin ke Senin selama 1 minggu, kita lihat di sini hujan masih terus mengguyur wilayah Kota Palu. Ada di Jumat, Sabtu juga diiringi dengan petir tentunya. Artinya setiap hari ada hujan begitu. Dan memang dengan kondisi cuaca seperti ini tentu menjadikan kita harus lebih waspada begitu, apalagi dengan adanya fenomena La Niña yang akan terjadi hingga Februari 2021 yang untuk wilayah di Indonesia sendiri memang sudah diminta atau diperingati untuk lebih waspada, untuk waspada terhadap bencana
pokoknya bencana banjir dan juga tanah longsor begitu. Saya takut salah. Itu menjadi salah satu efek atau dampak dari La Nina itu sendiri ya. Dan ini juga yang terasa atau yang menyebabkan juga dengan insiden yang menimpa speedboat yang baru saja kami kabarkan tadi, ini masih dalam pencarian juga oleh Basarnas begitu ya, tim Basarnas di banggai laut begitu, karena speedboat ini mengangkut satu tim kampanye untuk salah satu pasangan calon dari bupati dan wakil bupati di banggai laut sana, dan kami sudah hadirkan tadi informasi ini, artinya bahwa Anda yang melakukan aktivitas di perairan laut begitu itu harus lebih waspada lagi karena bisa berdampak dengan gelombang yang cukup tinggi. Karena memang kalau misalnya kita mengikuti informasi, baik kita tahan dulu, kita sudah punya penelpon. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Abdullah. Ya, bukan di Pasar Impres, saya di Bambaru ini. Oke. Pasar Tua. Baik, di Pasar Tua. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita bicara soal COVID dan COVID ya. Ya, jadi jangan kita lupakan ini DBD ini hujan ini. Hujan, jadi tidak menutup kemungkinan ini nyamuk demam berdarah ini akan meluas juga nanti. Betul. Nah, jadi saya beberapa kali ingatkan kepada semua yang berhubungan dengan ini, tapi tidak dicuekin, tidak pernah ditanggapi. Saya berhubungan dengan calon wali kota juga tidak ditanggapi. Cuma dia bilang harus sudah terkonfirmasi, sudah ada yang kena, bukan begitu. Yang kita mintakan itu sebelum orang terkena, kita semprot itu dengan pencegahan. Dicegah terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ya, itu saja barangkali, mudah-mudahan para yang bersangkutan bisa menangani ini. Baik. Pak Haji Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan mengingatkan kami juga terkait dengan demam berdarah ya. Terima kasih Pak Abdullah. Seperti yang disampaikan Pak Abdullah tadi ya, memang bisa saja itu terjadi gitu karena dengan cuaca kita seperti ini ya. Betul, artinya akan ada banyak genangan-genangan air gitu di mana-mana karena memang hujan sering sekali terjadi. Artinya kita juga sebagai warga harus ikut terus waspada juga, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan di lingkungan kita begitu. Betul. Ada banyak sampah ataupun juga genangan-genangan air yang harus kita bersihkan gitu supaya tidak menjadi tempat sarang dari nyamuk demam berdarah. DBD ya. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama dengan kami dalam segmen ini. Bapak Haji Abdullah tadi dari Bambaru sudah bergabung bersama dengan kami. Baik. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, mungkin nanti bisa bergabung di Sulawesi Tengah hari ini